Bagaimana kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga anak-anak Umi tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Kembali lagi bersama Umi Tuti. Jadi anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di kelas 2 ya anak-anak Umi. Sebelum kita belajar, kita sama semangat dulu yuk supaya anak-anak Umi tetap semangat belajarnya hari ini. Bareng-bareng ya, kita mulai. 1, 2, 3. Salam semangat. Yes. Allahu Akbar. Semangat. Yes, semangat. Allahu Akbar. Oke anak-anak Umi, semangat ya belajarnya hari ini. Sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya, Umi mau tanya dulu nih sama anak-anak Umi. Ada yang ingat nggak materi pembelajaran kita yang lalu sampai di mana? Ayo anak-anak Umi, siapa yang ingat materi pembelajaran kita yang lalu sampai di mana? Ya benar, jadi materi pembelajaran kita yang sebelumnya sampai pada perilaku rendah hati dan perilaku hidup sederhana ya anak-anak Umi. Jadi anak-anak Umi, perilaku rendah hati adalah kita tidak boleh bersikap sombong kepada orang lain ya anak-anak Umi, baik kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman-teman. Karena apa? Kalau kita sombong anak-anak Umi, maka orang tidak akan sayang kepada kita, terutama teman. Maka teman tidak akan suka kepada kita ya anak-anak Umi. Kemudian yang kedua, sifat hidup sederhana. Sifat hidup sederhana artinya kita tidak boleh boros dan berfoya-foya. Jadi kita harus hemat. Ketika anak-anak Umi membeli jajan, maka belilah jajan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan ya anak-anak Umi. Begitu juga ketika membeli mainan ya anak-anak Umi, beli secukupnya, tidak boleh berlebihan. Oke anak-anak Umi? Jadi anak-anak Umi, itu tadi ya sekedar pengulangan materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang adab buang air kecil dan buang air besar ya anak-anak Umi. Anak-anak Umi tahu nggak apa itu artinya buang air? Ayo anak-anak Umi, ada yang tahu nggak apa itu artinya buang air? Umi kasih tahu nih ya sama anak-anak Umi. Jadi anak-anak Umi, buang air itu adalah mengeluarkan seluruh kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Buang air itu ada dua macam ya anak-anak Umi. Yang pertama adalah buang air kecil dan yang kedua adalah buang air besar. Jadi anak-anak Umi, kalau selesai buang air kecil dan buang air besar, kita harus membersihkan diri ya anak-anak Umi. Karena apa? Kalau kita tidak membersihkan diri, maka tubuh kita akan jorok, kemudian datanglah penyakit. Tubuh yang jorok akan menjadi sumber penyakit. Jadi diingat ya anak-anak Umi, ketika selesai buang air kecil dan buang air besar harus membersihkan diri. Kemudian juga anak-anak Umi, ada adab-adab ketika membuang air kecil dan air besar. Jadi tidak boleh sembarangan ya anak-anak Umi membuang air kecil dan buang air besar. Tidak boleh di tempat yang ramai, harus di kamar mandi. Oke anak-anak Umi? Untuk adab-adab buang air kecil dan air besar, anak-anak Umi perhatikan video dari Umi selanjutnya ya. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tentang adab buang air kecil dan air besar ya anak-anak Umi. Setelah kita pelajari nanti, anak-anak Umi harus mempraktekkan ketika akan melakukan buang air kecil dan air besar. Oke anak-anak Umi, disimak dengan baik-baik ya anak-anak Umi, adab buang air kecil dan air besar. Adab yang pertama ketika hendak melakukan buang air kecil dan buang air besar adalah membaca doa masuk kamar mandi. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri ya anak-anak Umi. Kemudian adab yang ketiga adalah tidak boleh menghadap kiblat ketika melakukan buang air kecil dan buang air besar ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh berbicara di kamar mandi saat buang air ya anak-anak Umi. Kemudian yang keempat, tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Membawa saja tidak boleh, apalagi membacanya, jadi tidak boleh ya anak-anak Umi. Kemudian yang keenam, membersihkan kotoran dengan tangan kiri dan tangan kanan menyiramkan air sampai bersih. Jadi anak-anak Umi membersihkan kotorannya menggunakan tangan kiri dan yang menyiramkan airnya adalah tangan kanan. Jangan kebalik ya anak-anak Umi.
Kemudian yang ketujuh adalah ketika keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan ya anak-anak Umi. Jadi jangan kebalik, masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Kemudian yang terakhir ketika akan keluar dari kamar mandi membaca doa keluar kamar mandi ya anak-anak Umi, jangan lupa. Masuk dengan membaca doa dan keluar juga dengan membaca doa. Demikianlah video pembelajaran dari Umi hari ini. Jadi anak-anak Umi jangan lupa ya dicatatkan adab-adab buang air kecil dan air besar di buku pendidikan agama Islam. Tetap semangat anak-anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.